lagi di channel YouTube Dokter Awam. Ini sebenarnya udah agak lama nih tentang mengenai teori konspirasi. Kita mau bahas sekarang di sini. Nanti ada video, kita play dulu videonya. Nah, kalau udah akan kita kasih semacam komentari gitu. Bener nggak kira-kira? Tapi yang mau gue jadiin mungkin semacam disclaimer adalah kita di sini Dokter Awam nggak mencoba membuat kalian untuk percaya, atau mungkin nggak usah percaya dia sama teori konspirasi, itu hak kalian sebenarnya. Namanya juga teori konspirasi kan, namanya teori, bisa benar bisa salah. Cuman yang mau kita bahas itu adalah datanya yang digunakan untuk mendukung teori konspirasi. Nah, datanya benar nggak sih? Karena kalau datanya aja salah, itu nggak bisa dijadikan untuk mendukung teori tersebut dong. Nah, lebih baik kalian cobain like, share, sama subscribe dulu ya, sebelum terawang. Buat Sobat Dokter mungkin udah nggak asing lagi sama Dr. Hanifi ya, karena di video sebelumnya kita juga sudah collab sama Hanifi. Tapi gini Vi, mungkin beberapa dari orang atau mungkin banyak juga nggak tahu nih lu siapa sebenarnya. Jadi mungkin boleh disebutin lagi, perkenalan dulu, lu siapa gitu Vi istilahnya. Gue temannya Safik. Kita satu angkatan di FKUI angkatan 2011. Dan kebetulan gue sekarang lagi ngambil S3 di University of Oxford. Kemarin diajakin sama Syafiq sama Sudung buat kolaborasi, buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan seputar COVID-19 nih di Dokwam. Di gue sebetulnya tentang genetic engineering sama synthetic biology. Fokusnya emang gue dan tim gue ngembangin teknologi buat terapi kedokteran yang berbasis rekayasa genetika. Kan banyak tuh penyakit-penyakit yang munculnya karena faktor genetik, dan itu yang kita coba buat koreksi gitu di level DNA. Uniknya di video kali ini kita hanya berdua aja. Kebetulan Hanifi juga sedang tadi disebutin ya PhD di Oxford. Sebelumnya gue juga ada pengalaman 1 tahun di bidang riset di Inggris juga. Itu berhubungan sama PCR juga, sama molekuler yang nantinya akan kita bahas di video ini. Kita cuman gue mungkin di sini akan lebih mengajak, memberikan perspektif dari dokter dan dari komunitas ilmuwan gitu ya. Jadi kayak kalau dari pihak awam melihatnya gimana tentang video itu, gue akan nunjukin kayak kalau dari sudut pandang dokter nih, dokter sama ilmuwan tuh ngeliat video ini gimana sih gitu. Sesi pertama yang kita bahas adalah di video ini dia langsung membandingkan jumlah kematian penyakit per penyakit sampai ke COVID. Jumlah kematian orang sedunia tahun lalu, proporsi 131 hari dari 1 Januari sampai dengan 10 Mei, hampir 21 juta orang yang mati. Jumlah kematian akibat kanker tahun lalu, pada periode yang sama, 3 juta orang. Kematian akibat HIV atau AIDS, 616.000 orang. Akibat diare, 586.000 orang. Akibat TBC, 530.000 orang. Akibat malaria, 359.000 orang. Akibat COVID-19 disebut 280.000 orang. Artinya, dari 100 orang yang mati di seluruh dunia, cuma 1 orang yang mati karena katanya terinfeksi COVID. Sebenarnya salah satu concern dari membandingkan jumlah kematian ini, kenapa ini nggak tepat buat COVID, adalah karena COVID itu pertumbuhan angka kematiannya itu eksponensial, sementara angka kematian akibat kanker, akibat malaria, akibat diare dan TBC itu walaupun angkanya tinggi dan itu memang concern di dunia kedokteran, itu dia nggak mengalami pertumbuhan angka kematian. Kalau kita bayangin COVID itu waktu awal bulan Maret, kita bisa tahu bahwa yang kena 10.000, yang mati 1% dari itu. Minggu berikutnya yang kena nggak lagi 10.000 yang baru kena, yang kena 100.000 gitu. Minggu berikutnya nggak lagi 100.000 tapi 300.000 gitu. Nah yang hal-hal seperti ini yang nggak terjadi di penyakit-penyakit seperti kanker gitu, karena kanker relatif konstan, dan itu yang membuat COVID itu sebetulnya lebih mengerikan gitu. Dan ditambah lagi kita belum tahu terlalu banyak tentang penyakit COVID ini. Kita nggak yakin waktu pertama kali ini muncul ya bulan Maret, apakah ini akan eksponensial, pertumbuhannya terus-menerus eksponensial. Artinya kalau terus-menerus eksponensial, mungkin akhir tahun sebagian besar dari orang di seluruh dunia sudah kena COVID gitu. Atau seberapa berbahaya sebetulnya penyakit ini, kita belum yakin awal-awal gitu. Nah, jadi itu yang membuat sebetulnya komparasi ini nggak sebanding gitu, karena di satu sisi kematian akibat penyakit-penyakit lain ini nggak bertumbuh secepat itu, dan yang kedua kita sudah tahu banyak tentang sisi medis dan sisi biologis dari penyakit-penyakit yang lain yang kita belum tahu dari COVID, yang bisa jadi lebih berbahaya sebetulnya dari penyakit-penyakit lain.
Tadi Hanifi juga menyinggung mungkin untuk sobat dokter yang belum tahu istilahnya. Jadi Hanifi bilang bahwa ada yang namanya linear, ada yang namanya eksponensial. Nah, linear itu dia tumbuhnya tuh agak stabil, jadi kayak garis miring gitu, kayak perosotan lah ya. Tapi kalau eksponensial, dia itu seperti meroket. Awalnya dia mungkin tipis, nggak ada, sampai tiba-tiba tuh muncul ke atas. Jadi pertumbuhannya cepat banget, itu eksponensial. Jumlah kematian di Indonesia tahun lalu, proporsi 131 hari dari 1 Januari sampai 10 Mei, 632.000 orang mati. Kematian akibat diare balita, hampir 12.000 orang. Akibat kecelakaan lalu lintas, 8.400 orang. Akibat HIV atau AIDS, 1.600 orang. Berapa jumlah kematian yang katanya karena COVID? 959 orang. Jumlah orang yang mati karena kecelakaan lalu lintas, hampir 9 kali lipat dari yang mati karena COVID. Kenapa nggak tutup aja sekalian semua jalan raya? Karena banyak yang mati. Kali ini video ini sebenarnya bukan video dia aja yang bandingin kecelakaan lalu lintas dan COVID. Dan ini menarik sekali sebenarnya, karena banyak banget orang yang bandingin itu kecelakaan lalu lintas aja lebih banyak tuh yang meninggal. Tapi jalan raya hari lockdown nggak ada apa-apa. Nah, gimana lagi-lagi dari pandang dulu nih antara kecelakaan lalu lintas sama COVID. Argumen kecelakaan lalu lintas ini mungkin banyak banget dipakai sama orang-orang yang skeptik sama lockdown measure buat menahan COVID ini. Jadi nggak cuma di Indonesia, tapi di Amerika juga banyak yang berargumen kayak gitu. Kenapa nggak mobil kita tutup aja semua jalan karena kecelakaan lalu lintas angkanya lebih besar daripada COVID. Yang pertama, data yang dia kutip, gue coba cari data juga kemarin di Amerika. Data kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Amerika itu sekitar 40.000 kasus per tahun. Sementara angka kematian akibat COVID selama 3 bulan terakhir itu udah mencapai 90.000. Kenapa gue ambil data dari Amerika? Karena testingnya relatif lebih bagus di sana. Jadi gue merasa angka kejadian COVID dan angka kematian karena COVID itu lebih representatif kalau kita bandingin di negara-negara yang sudah melakukan testing dengan baik. Angka yang mengutip bahwa angka kematian akibat COVID itu lebih rendah daripada kecelakaan lalu lintas per tahun, itu aja secara faktual udah keliru. Yang kedua, masalah paling pentingnya balik lagi ke tadi, COVID itu penyakit yang bertumbuh terus gitu. Jadi ada yang tadinya minggu ini yang sakit itu 10.000, minggu depan karena ada penyebaran penyakit, ada Arnaud itu yang kena COVID 100.000 orang, itu nggak terjadi di kecelakaan lalu lintas. Kalau misalnya ini terjadi di kecelakaan lalu lintas, fakta itu yang ngebikin bahwa kecelakaan lalu lintas itu nggak apple to apple buat dibandingin sama COVID-19. Tapi kita juga bisa belajar dari sejarah. Kayak tahun 2016, sekitar 2016, itu Toyota narik sekitar 300.000 unit Toyota Prius. Karena ada kesalahan rem di Toyota Prius itu ternyata nggak sekuat, nggak saklek yang mereka prediksi, dan itu menyebabkan banyak kecelakaan gitu. Nah, gue mau ngasih ilustrasi aja bahwa kalau misalnya kecelakaan itu diakibatkan karena mobilnya, maka pihak berwenang, termasuk perusahaan yang ngejual, juga narik mobilnya juga gitu. Berusaha biar mobilnya itu nggak dipakai sama orang lain, juga berusaha melockdown mobil-mobilnya gitu. Coba lo bayangin sekarang kalau misalnya kecelakaan lalu lintas itu mulai growth-nya kayak COVID, yang meninggal minggu depan itu 10 kali lipat daripada yang meninggal baru sekarang. Yang kena kecelakaan lalu lintas minggu depannya lagi 10 kali lipat daripada minggu sebelumnya. Yang kena minggu depannya lagi 10 kali lipat. Gue yakin pemerintah siapapun pasti bakal mulai melockdown jalan gitu. Jangan nyetir gitu. Perusahaan-perusahaan mulai narik mobilnya. Terus orang dibilang jangan nyetir gitu. Jadi menurut gue karena ini nggak apple to apple, dan karena COVID ini berpotensi buat nyerang lebih banyak orang, maka menurut gue satu-satunya cara yang kita tahu kita bisa menahan atau ngatur penyebarannya, karena kita nggak bisa narik virusnya kayak Toyota narik 300.000 unit Prius dari pasaran gitu, ini bisa tuh. Tapi kita kan nggak bisa nge-lockdown virusnya doang gitu. Kita tarik nih semua virus yang ada di muka bumi ini, kita taruh di satu botol gitu kan, kita nggak bisa. Jadi yang kita bisa lakuin ya, kitanya setelah kena virus jangan nularin ke orang lain. Dan itu yang diharapkan muncul dari lockdown itu, menurunkan angka penularan dari orang yang udah kena ke orang yang sehat. Kalau dari gue nih, gue ada yang mungkin agak lucu juga gitu ketika dia bilang kecelakaan lalu lintas itu masih banyak, kenapa jalan raya nggak di lockdown aja istilahnya. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat juga mobil itu ada sistem pengaman. Contohnya seperti rem vakum lah, seatbelt, airbag, dan macam-macam. Itu kalau kita bandingin itu mirip kayak penggunaan masker.
social distancing, etika batuk, bersih, itu kan sebenarnya ada pemiripan, yaitu kita mencoba bagaimana untuk merendahkan kasus COVID-19 atau pada mobil itu merendahkan kasus kecelakaan. Kalau seandainya nggak bisa diatur lagi, kalau kayak masker nggak bisa, physical distancing juga sulit, masyarakat bandel, baru kan nantinya ke arah lockdown gitu. Gue suka tuh tadi poin lo, Fik. Jadi emang bener sejak mobil pertama kali ditemuin beberapa ratus tahun yang lalu ya, kita udah punya banyak hukum atau kita udah punya banyak cara untuk mengurangi angka kematian akibat mobil. Yang tadi lo bilang, pakai sabuk pengaman, pakai airbag, dan itu mungkin suatu new normal yang bakal kejadian di masyarakat adalah kita keluar pakai masker, ya kan? Tiap kali keluar gedung, megang pintu, kita bakal harus cuci tangan gitu. Nah itu ekuivalen sama di mobil lo bikin sabuk pengaman. Dulu waktu pertama kali mobil ada, nggak ada sabuk pengamannya. Dari 100 orang yang mati di seluruh dunia, cuma 1 orang yang mati karena katanya terinfeksi COVID. Itu pun hasil tesnya 80% meleset. Bukan karena PCR-nya, tapi karena nggak ada acuan ilmiah yang disebut gold standard. You know, the test is not testing for a virus and it's not testing for an exosome. It's testing for a specific genetic sequence. And we don't really know where that genetic sequence comes from, so we don't really know what the test is testing for. Itu sedikit saran dari Dr. Kaufman gitu ya, yang diambil pada video tersebut. Yang belum tahu Dr. Kaufman itu siapa, dia sebenarnya dokter dari Amerika kalau nggak salah, dan dia menjadi narasumber utama pada video ini sebenarnya gitu ya. Dan sebenarnya sih menarik kesannya Dr. Kaufman. Nah, cuman mungkin yang menurut gue agak kaget adalah di video ini dia bilang di awal 80% dari pemeriksaan COVID itu bisa false positif. Misal sekarang ini udah ada 8 juta yang kena COVID kurang lebih ya. Kalau 80% itu false positif, berarti yang benar-benar kena COVID 1,6 juta. Berarti 6,4 juta tuh false positif, nggak kena COVID. Itu kan berarti gimana ya? Kalau menurut sih agak berlebihan juga sampai bilang 80% false positif. Cuma lagi-lagi alasan yang Dr. Kaufman dia bilang adalah, dan digunakan di video ini adalah karena satu, PCR itu dia nggak memurnikan dulu virusnya. Jadi katanya ketika dia PCR itu kan di swab tuh dari rongga hidung, tenggorokan gitu, atau mungkin dari paru-paru, itu diambil tuh banyak kotoran, banyak debris, banyak bakteri, virus lain, sel paru, sel tenggorokan, semuanya jadi satu. Katanya kayak tong sampah. Makanya kenapa ketika di PCR itu hasilnya nggak spesifik. Makanya dia bilang 80% itu false positif. Nah, menurut gua justru part PCR ini yang dia bilang false positif 80% yang bikin angka COVID terbengkak. Ini menurut gua pembahasan utamanya di video ini gitu. Jadi coba gimana sih pendapat lo nih untuk menangkal data yang digunakan untuk membuat teori konspirasi tersebut? Standar penelitian virus, standar deteksi virus di pasien itu memang nggak perlu isolasi virus dulu dari sel-sel yang ada, karena mekanisme PCR yang kita punya sekarang itu sangat spesifik banget gitu. Dan spesifisitas dari PCR itu muncul dari molekul primer yang dipakai di protokol PCR itu. Jadi walaupun nggak dimurnikan virusnya, kita bisa mengamplify hanya virusnya saja dari sampel yang diambil dari pasien. Nah, sistem kerja deteksi PCR itu spesifik sekali, hanya mengamplifikasi materi genetik atau RNA dari RNA virusnya aja. Dan itu sebelum dipakai di seluruh dunia, itu dites dulu loh. Itu hasil set primer dan PCR-nya dicek dulu spesifisitasnya, dicek dulu sensitivitasnya. Setelah diyakini itu spesifik dan sensitif, baru dipakai sama dokter-dokter di seluruh dunia. Dan itu ada papernya, dan itu terbuka untuk publik gitu. Mungkin nanti kita bisa taruh di link video ini atau di bawah video ini salah satu paper yang mastiin keakuratan dari PCR itu. Yang kedua, gue sebetulnya agak kaget dengan Dr. Kaufman bisa mengatakan angka 80% nggak akurat, karena itu nggak ada evidence-nya sama sekali gitu. Jadi nggak ada jurnal, nggak ada paper yang menunjukkan itu. Kenapa sih jurnal atau paper itu penting? Kalau Dr. Kaufman itu punya pendapat atau punya opini atau punya hasil riset, ya kan, yang menunjukkan bahwa 80% orang yang positif COVID itu ternyata tidak punya virusnya, maka
prosedur kedokteran yang harusnya beliau lakukan adalah nulis paper gitu, nulis argumen, dan paper itu bakal dibaca sama dokter-dokter lain di seluruh dunia. Datanya itu akan dikritisi oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau memang benar, maka prosedur pemeriksaan COVID akan dirubah gitu. Seandainya data yang ditunjukkan Dr. Kaufman benar gitu. Tapi cara yang dipilih oleh beliau adalah sekarang bikin video di YouTube tanpa membuka datanya dengan orang lain di seluruh dunia gitu. Nah itu pentingnya peer review, atau kayak di dunia kedokteran kita punya evidence-based medicine kan. Kita praktek kedokteran berdasarkan bukti ilmiah gitu. Bukti ilmiah inilah yang Dr. Kaufman belum tunjukin ke kita nih, ke dokter dan ke ilmuwan. Jadi kalau gue ya cuma ngeliat video YouTube gitu, nggak bisa mempercayai bahwa bener 80% orang yang diperiksa itu ternyata nggak punya COVID. Mana datanya gitu? Coba dicek gitu. Lihat video ini dan buat komentar kan. Dan gue yakin sih sebenarnya yang banyak komentar itu sebenarnya orang awam. Dan beberapa orang awam itu juga kenalan gue lah, teman-teman gue juga nanya, Fik, bahas ini dong, gue pengen tahu nih gimana. Dan orang awam itu pada setuju di komentar-komentar itu, gue agak gemes juga sih jadinya. Karena memang video ini sih harus gue akuin, video itu bagus gitu kan, kayak legit dia sumbernya tuh ada, ngomongnya tuh enak dicerna, ada ya cantumin, gambar-gambar, macam-macam, orang tuh jadi mudah percaya dan mudah mengikuti, bagus videonya. Nah tapi lagi-lagi orang awam kan nggak terlalu tahu ya, dia apapun kalau videonya itu dia benar ya akan dianggap sebagai informasi yang valid, yang benar. Nah terus yang nggak kalah penting lagi, gue tambahin lagi dari Hanifi yang tadi dulu sebutin tentang PCR, tapi mungkin harus gue tambahin. Jadi kalau dalam PCR buat teman-teman atau sobat dokter sekalian, itu ada namanya primer itu. Primer ini sebenarnya kita primer namanya. Primer ini pada PCR si COVID-19 ini spesifik hanya untuk COVID. Kan pada PCR COVID yang kita periksa adalah RNA virusnya. Primer ini hanya bisa menempel pada RNA COVID aja. Jadi walaupun tadi benar katanya ada dahak lah, ada bakteri, ada virus macam-macam, ada sel lain, tapi si primer ini dia nggak mau nempel ke selain si RNA virus COVID, si COVID-19, SARS-CoV-2. Dia cuma bakal nempel ke si coronavirus ini aja. Itulah yang bikin PCR itu spesifik, nggak perlu lagi namanya purifikasi virus, karena udah ada primer tadi. Nantinya untuk sobat dokom yang pengen tahu lebih lanjut tentang PCR, apa itu primer, nanti kita cantumin juga di deskripsi bawah ya, jadi kalian bisa cek lebih lanjut biar makin pintar juga. Ada nggak sih pemeriksaan di medis yang kita itu nggak perlu purifikasi untuk memeriksa satu hal yang spesifik, yang mungkin orang-orang mungkin sering periksa aja gitu, ada nggak nih kira-kira contohnya? Ini pertanyaan bagus banget nih, Fik. Jadi orang awam kan mungkin yang mikirnya wajar lah kalau nggak dipurifikasi, sampelnya itu isinya ada sel, ada virus, ada sel imun, ada bakteri, ada jamur. Gimana lu bisa tahu ada virus di situ gitu? Ini contoh bagus nih. Jadi sama kayak pemeriksaan kedokteran lainnya, salah satu kunci dari pemeriksaan kedokteran itu adalah spesifik apa yang diperiksa. Contohnya cek kolesterol nih, cek yang kolesterol darah. Itu juga kalau pikir sebenarnya di dalam darah itu ya ada komponen macam-macam, ada darahnya, ada plasma, ada antibodi, ada sel imun yang beda-beda banget, kalium, ada natrium, ada berbagai macam hal. Tapi kok tes lo bisa meriksa kolesterol doang gitu. Nah, itu jawabannya adalah karena tes kolesterol itu ya sangat spesifik buat meriksa kolesterol aja. Dan kalau lo membawa argumennya Dr. Kaufman ini ke ranah kedokteran, kayak ya berarti lo harus purifikasi dulu virusnya untuk bisa diukur. Berarti lo sama aja juga mempertanyakan juga dong kalau misalnya kenapa kalau misalnya tes kolesterol itu nggak perlu dimurnikan dulu kolesterolnya, kenapa lo bisa datang diambil darahnya dikit terus dimasukin ke alat terus tahu harus kolesterolnya berapa gitu. Kalau misalnya lo mulai ngomong bahwa semua hal itu perlu dipurifikasi, berarti kolesterol juga mungkin perlu dipurifikasi, mungkin lo akan berargumen kayak gitu. Gula darah perlu dipurifikasi gitu. Ya, seks semuanya perlu dipurifikasi. Padahal nggak selalu gitu. Untuk banyak pemeriksaan kedokteran, banyak yang pemeriksaan spesifik dan nggak perlu dipurifikasi sebelum lo mau mendeteksi molekul yang mau lo deteksi di satu sampel itu. Kalau cek kolesterol, kalian nggak perlu purifikasi kolesterolnya dulu untuk periksa kolesterol. Dan di video awal tadi, itu di awal-awal data dia pakai data TBC. Untuk teman-teman, jadi sepengetahuan kalian,
pemeriksaan TBC itu salah satunya juga digunakan dengan PCR. Kalau Dr. Kaufman nggak percaya sama PCR yang perlu diverifikasi dulu, itu TBC diperiksa juga nggak diverifikasi dulu. Sama proses kayak pemeriksaan COVID, intinya itu sama, pakai primer juga buat ngecek si TBC-nya itu. Tanpa ada purifikasi virus apapun gitu dari sampel dahak gitu. Nah kalau lu nggak percaya sama angka kematian COVID, kenapa lu percaya sama angka kematian TBC gitu? Prosedur standar yang dilakukan oleh saintis peneliti virus di seluruh dunia adalah sesuai dengan acuan yang diberikan. Ibaratnya sesuai pelajaran sekolah, textbook. Prosedurnya, ambil sampel dari cairan paru-paru, ambil DNA-nya, teliti urutan genetiknya. Argumentasinya, dari inang atau rumah yang rusak itu pasti ada pencurinya. Jadi, yang diambil itu pasti DNA dan RNA virusnya. Lantas, dibandingkan dengan urutan genetik virus lain yang sudah dikenal. Penentuan spesies COVID adalah seperti itu, langsung dibandingkan dengan urutan genetik SARS. Karena 75% urutan genetiknya sama, maka disimpulkanlah bahwa itu adalah keluarga virus corona. Padahal, menurut sains mereka sendiri, DNA manusia itu 80% sama dengan ikan zebra. Juga menarik nih, karena orang-orang pasti akan percaya, di mana dia bilang, manusia nih, kita nih, sama ikan zebra itu kesamaan DNA itu katanya 80%, mirip banget. Sementara si SARS-CoV-2 sama SARS yang tahun outbreak 2003 itu miripnya hanya 70%. Tapi kenapa langsung dimasukin ke keluarga coronavirus? Sementara ikan zebra sama manusia 80%, tapi kita nggak masuk sama-sama ikan zebra atau sama-sama manusia gitu. Nah ini menarik banget nih, gimana Vi jadi begitu? Jadi ini pertanyaan yang menarik banget karena kayak 70% kita mirip sama zebra, 96% kita mirip sama simpanse, itu orang udah banyak tahu nih. Jadi kalau mereka pakai argumen ini gampang banget diterima oleh orang awam. Oh iya, kenapa nih dibilang sama zebra aja tingkat kesamaan kita 70%. Bahwa dia mungkin mau berargumen kalau misalnya ini sebenarnya bukan virus SARS gitu. Kita perlu hati-hati nih dalam ngomong manusia itu DNA-nya 80% sama ikan zebra. Apa sih yang dimaksud sama? Itu sebenarnya bagian coding regionnya DNA aja. Cuma kurang dari 10% dari seluruh genom kita. Itu 70% dari 5% gitu loh. Jadi sebenarnya kecil banget yang kita sama ikan zebra itu. Bukan kesamaan seluruh genom ya. Kenapa sih kita bisa dibilang sama? Kalau lu pikir lebih jauh, sebenarnya benar banyak kesamaan antara kita sama ikan zebra. Kayak misalnya gen-gen yang membuat komponen mata nih, gen-gen yang membuat komponen lensa, gen-gen yang membuat komponen retina, itu ada juga di ikan zebra. Karena ikan zebra punya mata, punya retina. Komponen-komponen yang bikin jantung, komponen-komponen yang bikin darah nih, yang mengkode hemoglobin, itu ada juga di ikan zebra. Jadi memang kalau lo pikir banyak banget. DNA itu kan bisa kita bayangkan sebagai blueprint ya. Hal yang kita bikin di badan kita dibikin juga di ikan zebra, kayak tadi sel darah merah, jantung, mata gitu. Itu kenapa kita bisa nemuin kemiripan. Dalam kasus COVID sebenarnya dibilang kemiripannya 80%, itu alasannya dan kenapa dia dibilang sebenarnya keluarga coronavirus. Yang pertama, karena strukturnya bukan dulu dari genomnya, tapi dari struktur. Dia punya struktur coronavirus yang punya tanduk-tanduk dikit. Fotonya virus corona dari luar itu mirip banget sama virus SARS yang muncul tahun 2002-2003. Yang kedua, sequence DNA-nya virus corona ini paling mirip sama virus SARS. Jadi kita kan punya database virus nih ya. Kita dokter sama ilmuwan tuh punya database sequence virus. Ada virus influenza, virus corona, dan virus lain sebagainya. Ketika kita tahu, kita lihat di pasien, ketika kita lihat sequence RNA-nya virus corona, dan kita match sama database tadi, yang paling tinggi tingkat kemiripannya itu SARS. Virus corona ini salah satu familinya virus SARS. Karena kita lihat komponen protein yang dihasilkan itu mirip. Komponen regulatory region yang dimiliki sama SARS-CoV-2 sama SARS itu mirip. Memang nggak 100% sama, makanya patologinya beda, maka dia lebih infeksius, maka jumlah yang meninggal juga lebih banyak. Memang kita nggak bilang ini virus yang sama gitu, tapi yang paling mirip dari database yang kita punya adalah virus SARS gitu. Dan ya gue kurang paham juga kenapa apa argumennya dibandingin sama
sama zebrafish gitu. Jadi untuk kesimpulan tadi yang Andi Fida bilang bahwa selain diperiksa genomic sequence-nya yang 70% mirip, itu juga kita lihat dari elektron mikroskop. Kita lihat bentuknya sama, bentuknya tuh crown juga, kayak mahkota, makanya namanya coronavirus. Terus yang ketiga, tadi pertama kedua, ketiga itu juga sistem yang diserap pun juga mirip, yaitu sistem pernapasan tadi. Jadi sebenarnya banyak kemiripan selain dari genomic sequence tadi. Oleh sebab itu, atas hal-hal itulah dimasukkan juga ke dalam golongan coronavirus satu keluarga. Yang disampaikan oleh Dr. Kaufman adalah sampel itu ibarat tong sampah yang isinya banyak. Kalau virusnya nggak dimurnikan dulu, gimana kita tahu bahwa yang diambil itu DNA dan RNA virus? Yang diambil justru DNA eksosom, karena baik ukuran, berat, dan bentuknya sangat mirip dengan virus. Dampak dari penelitian tanpa dimurnikan dulu virusnya adalah virusnya malah jadi tidak teridentifikasi. Acuan tes pasti meleset, jumlah korban seolah menjadi banyak, dan vaksin juga salah sasaran. Mau matikan virus, yang dimatikan malah eksosomnya yang sedang membantu mematikan racun. Jadi yang gak kalah menarik juga nih tentang eksosom. Lagi-lagi, gue juga nggak yakin semua orang itu tahu sebenarnya eksosom itu apa. Karena memang mungkin nanti pokoknya gue minta lo aja jelasin di TV ya tentang eksosom. Ini sebenarnya bukan cuma acuan buat COVID, tapi sudah dilakukan sejak tahun 2003. Bahkan, penelitian virus SARS dan MERS juga prosedurnya seperti itu. Coba Anda cek, SARS dan MERS sampai sekarang nggak ada vaksinnya. Cuman nggak dipublikasikan aja. Yang dipublikasikan sehingga terkesan mengerikan adalah HIV. Nggak ada vaksinnya, karena virusnya katanya bermutasi terus. Nah, yang kedua adalah, ini juga menarik gitu, video ini pakai eksosom, dan untuk apa juga sih sebenarnya narasumbernya kan yang bilang bahwa jangan-jangan nih yang kita periksa bukan si virus, tapi eksosom. Makanya sampai sekarang tuh obatnya susah, vaksinnya juga nggak ada. Contohnya aja seperti HIV gitu ya, katanya eksosom sama virus, makanya obat-obatnya susah. Bernama Profesor James Hildreth. Dialah yang pertama kali mengungkap bahwa yang dikira virus HIV itu sebenarnya eksosom. Makanya selalu berubah dan nggak bisa dikasih vaksin, karena eksosom itu memang selalu berubah sesuai kadar racun yang ada di dalam tubuh. Ini juga bisa terjadi pada COVID. Gimana Rivi? Mungkin nggak sih kita periksa virus itu ke dokter sama eksosom gitu? Pendapat lu gimana? Latar belakangnya dulu nih ya, dugaan bahwa eksosom atau extracellular vesicle itu berperan dalam infeksi virus itu emang ada di dalam di pendapat ilmuwan-ilmuwan yang ada sekarang dan dokter yang ada sekarang. Tapi banyak hal yang menurut gue dipelesetkan nih sama si pembuat video ini. Dia nyebut eksosom ya, eksosom itu berperan penting yang mematikan virus gitu, yang mau dibunuh oleh vaksin jadinya eksosomnya gitu. Menurut gue itu salah banget gitu. Jadi fungsi eksosom itu banyak banget untuk komunikasi antar sel, untuk menjaga fisiologi sel. Yang kita sekarang sebetulnya belum sepenuhnya tahu nih fungsi eksosom itu apa. Eksosom itu kayak kompartemen baru, memang kompartemen baru yang baru ditemuin. Sebelumnya kita nggak tahu kalau eksosom itu ada, tapi baru ditemuin di dunia biologi lah. Nah, yang salah adalah dia bilang bahwa eksosom ini yang akan membunuh si COVID, ya kan, spesifik membunuh COVID. Kemudian gara-gara vaksin, maka yang dibunuh oleh vaksin adalah eksosomnya. Nah, dalam teori eksosom yang muncul beberapa tahun lalu di HIV, yang papernya barusan ditunjukin sama dia, itu salah. Dia malah nunjukin bahwa eksosom itu bisa membantu infeksi virus loh. Nah, mungkin kita bisa kasih gitu gambarnya, gue bisa kasih. Jadi dari paper yang ada, dari pendapatnya dokter dan saintis yang ada, eksosom ini kemungkinan ngebantu si virus malah gitu untuk melakukan penyebaran di badan gitu. Nah, jadi itu menurut gue itu apa ya ngomongnya ya? Gue nggak mau ngomong hoax sih, tapi maksudnya apa ya? Misinformasi yang eksosom itu malah sekarang diduga bisa ngebantu virus, baik lagi kayak gitu. Nah, dan HIV itu bukan nggak ada vaksinnya karena ada eksosomnya, itu salah banget. Mungkin teman bisa lihat sendiri juga, ada banyak lah problem dari pengembangan vaksin HIV yang nggak akan kita bahas sekarang, gitu. Tapi bukan karena ada eksosom dan yang ada eksosom itu membuat virusnya bermutasi. Jadi gue nggak. Jadi argumennya dia nih, eksosom nih ngebunuh virus atau ngebantu virus nih, kan tadi dia bilang eksosom ngebunuh virus.
pas di HIV dia bilang exosome ngebantu virus buat bermutasi mengalahkan vaksin. Jadi nggak ada vaksinnya gitu kan. Nah jadi menurut gue ada kontradiksi juga. Berhubung tadi ada video sama exosome tentang HIV itu tadi yang dimasukin di video yang kita bahas sekarang, itu kalau sebenarnya teman-teman kalian buka, klik judulnya, cari deh, terus kalian baca, itu sebenarnya jurnal tersebut dia bilang bahwa si exosome ini justru bisa membantu penyebaran virus. Dalam arti kata, yang bikin HIV sulit ditemuin sampai sekarang vaksinnya itu bukan ketukar antara exosome sama HIV-nya, tapi virusnya itu bisa ngumpet atau bisa dibantu penyebarannya via exosome. Jadi yang bikin sulit adalah exosome-nya, dia membantu penyebaran virus, bukan ketukar antara virus HIV sama exosome-nya. Problemnya bukan situ sebenarnya. Karena tadi kita bilang kita punya primer untuk nyantol khusus ke RNA COVID-nya itu. Jadi dia pasti akan deteksi virusnya gitu kok untuk mendeteksi. Jadi dibilang akan mendeteksi exosome atau virusnya enggak, dia pasti mendeteksi virusnya. Makanya PCR itu adalah pemeriksaan yang paling spesifik. Dia yang dipakai untuk mendiagnosa COVID, bukan rapid test ya, PCR, karena spesifik. Dan jangan lupa, belum ada bukti bahwa virus COVID ini perlu exosome nih dalam penyebaran, nggak kayak HIV. Belum ada bukti bahwa virus SARS-CoV ini ada exosome-nya gitu. Jadi menurut gue kita belum tahu gitu. Hong Kong tidak lockdown, jumlah kematian cuma 4 orang, cukup social distancing. Solusi konkret untuk menurunkan jumlah korban COVID adalah alat tes yang akurat. Caranya, murnikan dulu virusnya, baru kemudian dipetakan. Dari 160.000 dokter di Indonesia, sebenarnya cukup dikerjakan oleh 10 orang saja. Yang penting action, tak perlu debat publik. Ketiga, sebarkan informasi. Share lewat WA, tele, medsos, dan lain-lain. Keempat, aksi people power. Tunjukkan kepada penguasa elit, termasuk penguasa YouTube yang jumlahnya sedikit itu, tak akan bisa melawan kita, rakyat yang jumlahnya banyak. Download video ini sekarang, re-upload di channel Anda atau channel lain sebelum di take down. Kita berada di sesi penghujung video kali ini. Ini mungkin poin terakhir yang kita bahas mengenai Hong Kong. Emang sebenarnya Hong Kong itu dia nggak melakukan lockdown, dia itu physical distancing. Dan emang benar sih, COVID di Hong Kong itu cukup, kita bilang tersupres ya, terbatas gitu penyebarannya. Dan katakanlah cukup sukses menangani COVID-19 ini. Nah, bagaimana pandangan lo ketika dibilang ngapain minta lockdown? Ngomong aja nggak usah lockdown, udah sukses kok menghambat coronavirus. Gimana, Vi? Emang lockdown itu bukan senjata paling akurat, paling kuat lah untuk melawan pandemi. Yang paling kuat, ya, senjata paling bagus buat melawan pandemi itu tes, track, isolate-nya. Jadi lo tes sebanyak mungkin orang, track kontak sosialnya, isolate orang-orang yang sakit gitu. Kalau lo bisa ngelakuin itu dengan sangat-sangat baik gitu ya, jadi lo pastiin semua orang yang kena, lo pastiin semua orang dites gitu ya, lo pastiin orang-orang yang kena itu tinggal di rumah buat nggak nyebarin, lo nggak perlu lockdown nasional gitu. Nah masalahnya Indonesia nggak tes, track, isolate, nggak mau lockdown juga gitu. Jadi menurut gue kalau lo mau bilang nggak mau lockdown nggak masalah gitu, tapi dari awal, dari kasus pertama kali muncul, lo perlu kencang banget. Jadi tanggal ini per tanggal 30 Mei gitu ya, penduduk Hong Kong kan sebanyak 7,5 juta, Indonesia itu 270 juta. Nah, Hong Kong sudah melakukan tes per kapita itu dibanding penduduknya per 1 juta penduduk itu kurang lebih 27.000 per 1 juta penduduk. Sementara Indonesia baru 1.100 per 1 juta penduduk. Nah, lagi-lagi dia benar-benar testingnya per penduduk itu sangat jomplang banget. Makanya Hong Kong juga ini sukses mengendalikan penyebaran coronavirus tanpa lockdown. Ya tadi tes, track, isolate mungkin benar-benar dijalankan. Nah, yang kedua adalah itu sebabnya kita tidak bisa membandingkan Indonesia sama Hong Kong. Hong Kong nggak lockdown, Indonesia mau sama lockdown juga deh, nggak bisa. Hong Kong itu lebih disiplin dari awal ya. Kalau tadi mempertanyakan tentang tes PCR, Hong Kong juga ngetesnya tuh pakai PCR loh, gitu. Nggak pakai isolasi dulu gitu, nggak pakai isolasi virus. Kan tadi lo nanyain kan, harus isolasi virus dulu biar pemeriksaannya efektif gitu kan. Nah, Hong Kong, Taiwan, Singapura itu nggak pakai isolasi virus loh pemeriksaannya gitu. Jadi kalau lo percaya sama apa yang dilakuin Hong Kong, gue nanyain juga, lo percaya nggak sama tes PCR tanpa isolasi virus yang dikerjakan sama Hong Kong gitu. Nah,
testingnya aja di Indonesia masih berapa nih? Kalau lo baca banget tuh Taiwan itu ketika kasusnya itu baru 1-2 orang di China, masih awal-awal banget lah, masih awal-awal Januari nih. Mereka udah mulai test track isolate loh. Jadi dari bulan Januari awal tuh Taiwan udah mulai nge-track, udah mulai kalau orang datang dari luar itu dicek kesehatannya, dan kalau mereka sakit mereka di-isolate. Mungkin terakhir tambahan juga nih, kenapa kita juga nggak bisa kayak Hong Kong, Taiwan, macam-macam ya. Jadi kedisiplinan rakyat juga sih ya. Orang punya pasar-pasar juga ya. Orang masih nggak pakai masker, jaga jarak juga nggak diterapkan. Jadi emang kedisiplinan masyarakat tuh sangat menentukan juga menurut gue. Gue rasa itu saja poin-poin yang kita bahas di video kali ini. Nanti mungkin gue akan coba masukin link-link yang bermanfaat yang berhubungan juga untuk kita gunakan pada video kali ini, dan kalian juga bisa baca depannya. Oke, dari Hanifi, nah kira-kira udah dulu sendiri ada nggak sih pesan, saran? Gue pesannya mungkin cuman mau bilang aja, lo harus kritis, dan menurut gue ketika lo kritis lo perlu mencari jalan yang benar untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan lo. Bukan berarti lo nggak boleh nih mempertanyakan. Menurut gue bagus banget kalau ada orang yang mempertanyakan validitas dari sistem ilmiah kita sekarang. Dokter-dokter nih bener nggak sih ngambil kesimpulan dari paper, bener nggak sih ngambil kesimpulan dari jurnal gitu. Dan menurut gue kita perlu banyak orang yang mengkritik cara sains dan cara kedokteran itu bekerja, tapi dengan kritik-kritik yang emang akurat gitu. Maksud gue, menurut gue semua open minded lah harusnya gitu. Lagi-lagi Sobat Kokwa, kalau misalkan ini bermanfaat, kalian like, share, subscribe juga untuk terus support channel kita. Dan tentunya kalau ada kalian mungkin kalian merasa ada unek-unek atau kesalahan, boleh komen ya di bawah. Nanti kita baca seluruh ini. Ya, oke, kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya. Video unik konspirasi kali ini kita sudahi dulu. Kalau gitu, dadah, sampai ketemu. Oke. Oke, Vi, tuh.